Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memasuki dunia politik yang penuh trik dan intrik. Kali ini kita mencoba mengulik mengapa Prabowo terlihat begitu ragu dalam memberhentikan Kapolri. Padahal Prabowo seorang presiden, panglima tertinggi, mantan jenderal, tokoh yang selama ini dikenal tegas, keras, bahkan ditakuti. Tapi ketika menyangkut posisi Kapolri, kenapa langkahnya terasa begitu hati-hati, bahkan cenderung ragu? Apakah ini soal loyalitas, atau justru soal siapa sebenarnya yang memegang kendali? Mari kita bicara jujur. Kapolri bukan sekedar jabatan, ia adalah simpul kekuasaan. Polisi mengurus penegakan hukum, keamanan, intelijen, hingga stabilitas politik di lapangan. Dalam negara demokrasi yang politiknya keras seperti Indonesia, siapapun yang mengendalikan aparat, dia yang memegang separuh permainan. Mengganti Kapolri bukan cuma soal mengganti papan nama di kantor. Itu artinya mengganti jaringan, mengganti komando, mengganti peta loyalitas. Dan disinilah pertanyaannya menjadi sensitif. Apakah Prabowo belum sepenuhnya menguasai peta itu? Atau apakah kompromi yang harus dijaga? Kita tahu transisi kekuasaan di Indonesia jarang benar-benar bersih dari negosiasi. Tidak ada kekuasaan yang berdiri sendirian. Selalu ada koalisi, ada kesepakatan, dan ada keseimbangan yang rapuh. Jika Kapolri saat ini dianggap dekat dengan kekuasaan sebelumnya, maka memberhentikannya terlalu cepat bisa dibaca sebagai perang terbuka terhadap warisan lama. Dan perang terbuka di awal masa jabatan adalah resiko besar. Prabowo mungkin tahu satu hal, kursi presiden memang kuat, tapi pondasi kekuasaan tidak hanya di istana, ia juga ada di partai, ada di parlemen, di aparat, di jaringan ekonomi. Langkah gegabah bisa memicu resistensi senyap. Dan politik Indonesia lebih sering diguncang oleh perlawanan diam-diam dibanding konflik terbuka. Namun di sisi lain, kalau terlalu lama dibiarkan, publik bisa membaca ini sebagai sinyal bahwa presiden tidak sepenuhnya bebas menentukan arah. Bahwa ada kekuatan yang masih terlalu besar untuk disentuh. Disinilah dilema itu berdiri. Mengganti Kapolri terlalu cepat beresiko instabilitas. Tidak mengganti terlalu lama beresiko kehilangan wibawa. Jadi, apakah ini soal ragu atau ini soal kalkulasi dingin? Prabowo adalah mantan jenderal. Ia paham betul bahwa dalam strategi militer, serangan tidak selalu dilakukan di awal. Kadang justru menunggu adalah bagian dari taktik. Tapi politik bukan medan perang biasa. Rakyat menonton, pasar membaca, elit mengukur. Setiap detik tanpa keputusan adalah pesan politik. Dan pesan itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ada yang terlihat ini sebagai kedewasaan. Ada pula yang melihat ini sebagai bayang-bayang senyap masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Pertanyaannya sekarang yang sederhana adalah, apakah Prabowo sedang menata ulang kekuasaan secara perlahan? Atau justru sedang menjaga keseimbangan yang rapuh agar tidak runtuh? Jawabannya mungkin tidak akan pernah diumumkan secara resmi. Karena dalam politik, yang paling menentukan bukan apa yang diucapkan, tetapi apa yang tidak terlihat. Yang jelas, jika suatu hari keputusan itu benar-benar diambil, kita akan tahu satu hal, bahwa timing jauh lebih penting daripada keberanian. Dan dalam permainan kekuasaan, yang bertahan bukan yang paling cepat bergerak, tapi yang paling tepat membaca peta. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.